Halo, saya dari Global Komputer. Saya akan coba menjelaskan bagaimana cara membuat game edukasi dengan menggunakan Adobe Flash. Baik, contoh gamenya seperti ini. Ya, ini adalah game Maze, ya, di mana di dalam setiap perjalanannya di sini terdapat beberapa rintangan berupa soal perkalian. Selain itu, di sini terdapat waktu yang jika kita tidak berhasil menyelesaikan soal sebelum waktunya habis, maka akan game over atau ketika jawabannya salah. Oke, seperti ini jika tidak saya isikan salah. Oke, maka kita akan game over. Oke. Namun jika kita mampu untuk menjawab semua soal, kita akan mendapatkan kunci dan menang. Oke, seperti ini. Kedua. Ya, ini hasilnya ketika kita berhasil untuk menjawab semua soal, maka kita akan menang. Ya. Baik, untuk file latihan, Anda dapat mendownloadnya di website kami di www.global-komputer.com, di mana di dalam file tersebut terdapat beberapa folder. Di antaranya ada folder Essence Script, yang di sini terdapat script, semua script ya, yang akan kita gunakan dalam membuat game edukasi ini. Ada 4 folder. Kemudian di sini ada folder com, GreenSock. Ya. Ini untuk library luar. Untuk animasi saya gunakan GreenSock. Kemudian ada folder suara. Dan ini ada folder latihan, untuk file latihan. Baik, langsung saja. Oke. Ya, ini file latihannya. Oke. Nah, di dalam file ini terdapat 4 scene, yaitu scene menu utama, scene game, game over, kemudian congratulation. Ya. Ini scene game, kemudian ini scene game over, kemudian ini scene congratulation. Jadi terdapat 4 scene di dalam file ini. Kemudian di sini terdapat 4 layer, yaitu layer background, ya, untuk background ini, kemudian tombol, action, dan label. Action di sini untuk menempatkan semua script yang akan kita gunakan nantinya. Nah, kemudian label di sini berfungsi untuk menandakan suatu scene. Oke. Di sini saya gunakan nama frame labelnya yaitu home. Kemudian di scene game itu start game. Oke. Fungsinya dari frame label ini adalah untuk mengakses ke scene-scene yang lainnya. Oke. Jadi kalau di Adobe Flash, jika kita ingin mengakses untuk ke scene lainnya, kita harus menggunakan frame label sebagai penanda. Oke. Kemudian di layer tombol, pada scene menu utama di sini terdapat tombol play dan tombol close, di mana dari masing-masing setiap tombol ini terdapat namanya, atau instant name ya. Di sini bisa Anda lihat tombol play, Anda bisa klik kemudian buka properties. Di bagian bawah di situ ada instant name, yaitu tombol play. Oke. Kemudian untuk tombol close, ini tombol close. Nah, setiap tombol yang ada di sini ini harus diberikan instant name atau diberikan nama agar kita dapat memerintah tombol tersebut. Oke, jadi jika tidak diberikan nama, kita tidak dapat memerintahkan tombol tersebut untuk pergi ke scene berikutnya atau untuk melakukan perintah yang lainnya. Kemudian langsung saja. Oh iya, sebelumnya untuk ukuran dari file ini atau ukuran dari game ini, di sini saya gunakan ukurannya 800 x 480 pixel. Oke. Ya, teman-teman bisa buka foldernya, kemudian buka folder Essence Script. Kita langsung kopikan scriptnya. Buka folder scene menu utama, kemudian buka file menu utama.txt. Oke, besar sekali. Ya, teman-teman bisa blok semua. Anda dapat blok semua, kemudian copy.
Ya, untuk script di sini kita letakkan di dalam layer action. Oke, jadi klik frame pertama, kemudian buka action frame. Namun jika di flash Anda belum terdapat action frame seperti ini, Anda bisa klik di frame ini, kemudian klik kanan, pilih action, atau tekan F9. Oke, kemudian paste. Ya, saya akan jelaskan sedikit di sini. Dari awal, di sini ada stop. Stop ini berfungsi untuk memberhentikan frame. Oke, karena di flash, kalau tidak kita berikan stop, maka ketika pertama kali file dijalankan, dia akan langsung memainkan scene berikutnya. Dia langsung akan berjalan ke dalam scene game, kemudian scene game over, congratulations, dan kembali lagi ke menu utama, dan begitu seterusnya. Sebagai contoh, di sini coba akan saya hapus. Jika saya tidak menggunakan stop, maka akan seperti apa? Oke, ini agak lama karena export settingnya untuk sound. Ini saya kompres untuk hasil yang lebih maksimal. Jadi kalau di dalam flash itu untuk suara, ketika kita menginput suara, itu kualitasnya akan diturunkan. Dan ketika kita kompres, maka hasilnya akan berat seperti tadi. Oke, ini hasilnya ketika kita tidak menggunakan stop. Maka dia akan berjalan langsung ke scene-scene berikutnya. Oke. Baik, saya akan coba matikan dulu exportnya karena berat sekali ketika dikontrol enter ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya, nah ini saya kembalikan dulu stopnya, jadi agar berhenti. Ya, akan saya coba. Oke, maka dia akan berhenti di frame, di scene menu utama. Oke, karena kita sudah berikan stop. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada stick.display full screen. Nah, artinya ketika pertama kali file ini dijalankan, maka tampilannya akan full screen. Ya, sebagai contoh di sini akan saya jalankan. Teman-teman Anda bisa mencobanya dengan file yang ada di dalam folder. Ini file compile-nya atau flash movie-nya. Jadi bukan ketika kita kontrol enter di sini ya. Untuk mencobanya Anda buka foldernya, kemudian Anda cari file.swf, ini Anda buka. Oke, maka dia tampilannya langsung full screen. Ya. Nah, kemudian di sini ada fs command allow scale itu false nilainya. Allow scale ini fungsinya agar flash tidak menyesuaikan ukuran file dengan resolusi yang kita gunakan. Sebagai contohnya gini. Di sini saya menggunakan ukuran 800 x 480. Kemudian resolusi dari Windows saya itu 1366 x 768. Nah, ketika kita tidak menggunakan allow scale atau nilai kita tidak false, ya, ketika kita tidak menggunakan ini, maka Flash akan membuat ukuran filenya itu sesuai dengan resolusi yang kita gunakan. Jadi dia akan tampil lebih besar. Ini saya kontrol enter terlebih dahulu, saya compile dahulu. Oke, kemudian saya coba lagi. Oke, nah maka tampilannya dia akan membesar seperti ini. Dia akan sesuai ukurannya dengan resolusi yang kita gunakan. Dan ini nanti dapat mengganggu ya, karena aset-aset game yang ada di sini ukurannya sudah saya sesuaikan 800 x 480. Maka ketika pertama kali dikontrol enter, dia ukurannya harus tetap seperti itu. Nah, jadi fungsi dari low scale kemudian false ini berfungsi untuk mempertahankan ukuran ya, walaupun resolusi yang kita gunakan itu resolusinya besar ya. Seperti saya di sini resolusi yang saya gunakan itu 1366. Jadi ketika kita mengetikkan script ini, maka ketika pertama kali di control enter atau filenya dimainkan, ukurannya tetap 800 x 480. Kemudian selanjutnya di sini ada start game. Di sini ada tombol play, kemudian tombol play.add event listener. Tombol play ini adalah nama dari instant name tombol play. Ya, jadi kalau di sini namanya tombol play 1,
maka Anda harus menggantinya juga di sini menjadi tombol play 1. Ya. Tapi saya di sini menggunakan tombol play saja ya. Oke. Jadi tombol play ini artinya kita memerintahkan tombol play .add event listener. Kita memanggil fungsi, kita memanggil event, ya, event listener. Event yaitu mouse event, kemudian klik. Artinya ketika tombol ini, tombol play diklik, dia menjalankan fungsi dari mulai game. Nah, ini fungsi dari mulai game. Isi dari fungsi ini adalah go to and stop, start game, kemudian game. Nah, maksudnya go to and stop ini pergi dan berhenti. Dalam kurung, start game, ini nama frame label dari scene game. Oke, ini kalau frame label dari scene game, Anda bisa klik scene game, kemudian lihat di labelnya, Anda klik frame-nya, kemudian Anda lihat di properties, Anda buka properties, itu ada start game. Oke, namanya scene game. Oke. Nah, jadi untuk berpindah dari menu utama ke dalam game, Anda dapat mengetikkan script go to and stop, pergi dan berhenti. Frame labelnya apa, kemudian koma, ini nama scene-nya, scene game. Oke, jadi start game, scene game. Kemudian berikutnya ada close game. Tombol close ini sama. Instant name dari tombol close, add event listener, eventnya sama. Ketika tombol ini diklik, dia jalankan fungsi close game. Fungsi untuk keluar dari aplikasi di dalam Flash, itu kita gunakan dengan fs command quit true. Oke, jadi ini fungsi untuk keluar dari aplikasi di dalam Adobe Flash. Nah, kemudian berikutnya di sini ada sound mixer.stop all. Ini fungsi untuk memainkan musik. Ya. Sound mixer.stop all ini artinya kita memberhentikan semua musik yang sedang dimainkan. Jadi kalau di dalam Flash itu kalau kita tidak menggunakan script ini, maka ketika ada satu musik yang sedang dimainkan, kemudian pada scene berikutnya kita memainkan musik lagi, maka musik yang sebelumnya itu tidak dihentikan. Ya, jadi double. Ya, musiknya saling tertimpa. Nah, jadi mengapa kita harus menggunakan sound mixer.stop all agar musik yang sebelumnya dimainkan dia berhenti. Oke, jadi tidak double suaranya. Nah, kemudian berikutnya di sini ada variabel musik 1, isinya adalah musik game, musik 2, musik luar soal dan seterusnya. Musik game masuknya di sini, ini adalah kelas dari suara. Jadi kalau kita ingin memainkan sebuah suara, kita harus membuat link. Anda dapat membuka library, kemudian Anda bisa membuka folder sound. Anda lihat di situ ada musik game, kemudian klik kanan, pilih linkage. Nah, ini kelasnya. Di sini saya sudah berikan kelasnya itu namanya musik game. Oke, ya, jadi nanti ini yang akan kita panggil. Artinya kalau saya memanggil kelas ini, berarti saya memainkan musik game, musik ini. Oke. Begitupun seterusnya yang lainnya pun sama. Musik luar soal, musik benar dan salah. Dan ini harus sama. Jika di sini ada underscore atau yang lainnya, bentuknya harus sama dengan sesuai dengan yang ada pada library. Kemudian SC1 ini variabel untuk memanggil kelas dari sound channel pada flashnya. Nah, kemudian berikutnya untuk memainkan musiknya, kita memberikan isi dari musik 1 ini sama dengan new musik game. Nanti kita memainkan musik baru dari kelas musik game. Kemudian SC1 ini variabel sound channelnya dari flash. Ini kita isi dengan musik 1.play. Artinya kita mainkan musik 1. Kemudian buka kurung. Ini di sini ada 0,999. 0 ini artinya second offset. Artinya pada detik keberapa kita ingin memainkan musiknya. Kalau saya isikan di sini 0, maka musiknya dimainkan dari detik 0, dari detik pertama. Dan jika Anda ingin memainkan musiknya langsung pada detik ke 8, maka Anda bisa menggantikan di sini menjadi 8. Oke, jadi musiknya nanti tidak dimainkan dari awal, tapi langsung dimainkan pada detik ke 8. Oke, tapi untuk game ini kita gunakannya 0. Kemudian koma 999 ini artinya looping. Berapa kali musik ini akan dimainkan, ya. Jadi kalau di sini saya isikan cuma 1, berarti musiknya cuma dimainkan 1 kali saja. Ketika musiknya sudah berhenti, maka dia tidak akan dimainkan lagi. Oke, saya isikan nilainya itu 999 nilai maksimalnya. Jadi musik ini akan diulang sebanyak 999 kali. Baik, akan kita coba. Anda bisa menekan Ctrl, kemudian Enter.
Ya, ini hasilnya. Anda bisa klik tombol play, nah, maka dia akan menuju ke scene game. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana untuk script di dalam scene game agar kita dapat memainkan gamenya.